Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Rizka Yunitasari, akan menyampaikan pembelajaran mengenai dasar-dasar pemetaan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami konsep dasar dalam peta dan siswa mampu mengidentifikasi apa saja komponen-komponen yang ada dalam peta. Nah, sebelum kepada materi, saya akan bertanya nih, pasti semua teman-teman di sini memiliki tempat-tempat favorit di sekitar mau itu kamar sendiri atau rumah ya, mau itu seblak favorit atau tempat nongkrong favorit bersama teman-teman. Pasti semuanya memiliki ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita dapat mengetahui lokasi dari tempat-tempat favorit kita ini, ataupun gimana sih kita bisa mengetahui lokasi saat ini kita berada. Tentunya yaitu dengan peta. Betul. Nah, peta merupakan gambaran atau representasi dari suatu wilayah di tempat bumi. Di permukaan bumi. Nah, peta membantu kita mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, dan barat. Nah, peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung atau sungai atau bentukan lahan yang lain. Nah, secara umum, peta merupakan gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar, diperkecil dengan skala, dan dilengkapi dengan simbol sebagai penjelas. Nah, dengan melihat peta, kita juga dapat merencanakan perjalanan atau sebuah rute untuk menuju suatu tempat. Kemudian memahami batas-batas wilayah dan mengetahui berbagai tempat menarik di sekitar kita. Kemudian saat ini di era globalisasi ini, di era kemajuan teknologi ini, peta sudah terbagi menjadi dua. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada peta konvensional dan yang kedua ada peta digital. Nah, apa sih peta konvensional itu? Nah, peta konvensional ialah sebuah peta yang bisa kita lihat melalui lembaran atau buku. Nah, contoh dari peta konvensional ialah atlas ataupun peta-peta lain yang terdapat bentuk fisiknya gitu, dapat dilihat dari lembaran atau buku. Nah, kemudian yang kedua ada peta digital yang sudah disebutkan tadi. Nah, peta digital ialah sebuah peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti komputer, HP atau handphone dan sebagainya. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan Google Maps sebagai peta digital. Kemudian saat melihat peta, kita tentu saja akan melihat banyak hal di dalamnya selain dari bentukan permukaan bumi. Apa saja sih bagian dari komponen-komponen peta itu? Yang utama ada 4, yaitu arah mata angin, garis astronomis, skala, dan juga simbol. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu komponen peta tersebut. Yang pertama ada arah mata angin. Apa sih arah mata angin itu? Nah, arah mata angin merupakan cara kita menunjukkan arah di peta. Terdapat 4 arah utama atau mata angin utama di dunia ini, di permukaan bumi ini. Yang pertama ada utara, selatan, timur, dan barat. Nah, namun dalam peta 4 arah utama itu disimbolkan masing-masing berbeda gitu. Untuk utara merupakan arah yang menuju ke kutub utara.
yaitu utara itu harus ada selalu di atas, karena kutub utara yaitu kutub utara bumi gitu. Nah, disimbolkan U, atau dalam bahasa Inggris itu N karena north gitu. Nah, kemudian selatan. Selatan menunjukkan pada arah selatan bumi kita atau arah kutub selatan, yang mana selatan itu dapat diartikan secara tidak langsung ada berada di bagian bawah bumi. Nah, disimbolkan huruf S, south atau selatan. Kemudian yang ketiga ada timur. Nah, timur ini merupakan arah yang menunjuk ke arah matahari terbit. Pada peta, arah timur ini biasanya ditandai dengan huruf T atau dalam bahasa Inggris E, yaitu east. Kemudian yang terakhir ada barat. Nah, barat ini merupakan arah yang menuju ke arah matahari terbenam. Jadi simbol arah barat pada peta yaitu B atau W atau west. Nah, sudah arah mata angin. Kemudian yang kedua terdapat garis astronomis. Nah, dalam peta tentu saja terdapat garis astronomis. Nah, garis astronomis ini merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Nah, garis astronomis ini ada dua juga. Yang pertama ada garis bujur dan garis lintang. Nah, garis bujur ini merupakan garis khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan bumi, yang mana garis ini membantu kita mengetahui seberapa jauh suatu wilayah atau suatu tempat dari meridian nol. Nah, meridian nol ini merupakan garis bujur utama yang berada di Inggris, tepatnya di Greenwich, London. Nah, kemudian garis lintang merupakan garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa. Ini garis bujur dan ini garis lintang. Sudah paham? Nah, kemudian yang ketiga ada skala. Nah, skala merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Nah, skala ini membantu kita memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dan ukuran yang ditampilkan di peta. Skala ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada skala garis, skala angka, atau skala verbal. Nah, skala ini misal 1 berbanding 1 juta. Artinya, setiap 1 cm di peta itu mewakili 10 km jarak sebenarnya di dunia nyata. Atau dalam menggunakan bar skala, sebuah garis di peta akan diberi label dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya, 1 cm di peta mungkin akan dilabeli dengan 100 km untuk menunjukkan bahwa panjang tersebut setara dengan 100 km di dunia nyata. Ya, skala itu merupakan perbandingan jarak di peta dan jarak sesungguhnya. Kemudian yang terakhir ada simbol peta. Nah, simbol peta ini merupakan gambar atau tanda-tanda kecil yang terdapat di peta yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Nah, simbol ini membantu kita memahami informasi tentang peta dengan cara yang lebih mudah dan sederhana. Pada simbol peta ini terdapat 3 simbol secara umum, ya. Ada simbol garis, simbol titik, dan simbol area. Simbol garis ini digunakan untuk menunjukkan jalan raya, jalan desa, ataupun batas administratif, ya, batas negara, batas provinsi, batas desa, atau batas yang lainnya. Kemudian simbol titik. Nah, simbol titik ini menunjukkan titik ibu kota
atau kota-kota atau ibu kota provinsi di suatu wilayah. Kemudian simbol area ini biasanya ditunjukkan pada area-area penggunaan lahan seperti area perkebunan, area pemukiman, ataupun pesawahan dan sebagainya. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa fungsi peta secara umum yakni yang pertama tentunya menunjukkan lokasi di suatu tempat. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran tentang luas suatu daerah karena peta merupakan gambaran permukaan bumi yang di bidang datar gitu, yang digambar di bidang datar. Kemudian yang ketiga, peta itu dapat memberitahu kita tentang jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya, tentu saja ya. Kemudian yang keempat, memberitahu tentang arah mata angin yang tadi, yang terdapat 4 arah utama, arah mata angin utama, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian yang terakhir, memberitahu gambaran tempat yang akan dikunjungi. Nah, sudah pembelajaran kali ini saya cukupkan. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.